Ku memandang hanya kepadamu. Ku tak akan goyah bila bersamamu. Tuhan, hatiku bersuka karenamu. Jiwaku pun bersorak bila bersamamu. Oh, Engkaulah sumber kehidupanku, sukacitaku dalam-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku, segala perbuatanku. Imanku tak goyah, ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu, Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku. Bapa, ku menghampiri tahta kudus-Mu. Ku datang menyembah dalam hadirat-Mu. Yesus, kekuatanku ada di dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di kehidupanku. Engkaulah sumber kehidupanku, kemenanganku di dalam-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku, segala perbuatanku. Imanku tak goyah, ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu, Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku. Tuhan menjagaku, Tuhan peliharaku. tiada seperti Kau, Tuhan. Yang telah menjamah seluruh hidupku. Tuhan, Kau yang membimbingku, ku dipegang teguh. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam Setiap langkahku, segala perbuatanku. imanku tak goyah, ku sadarkan pengharapanku Hanya kepadamu, Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku. Kau Rajaku. Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku.
Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Biar kita semua boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Saya menyapa semua yang ada di tempat ini. Juga saya menyapa yang beribadah dari rumah masing-masing. Biar kiranya hari ini kita boleh pulang bawa berkat. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Bapak, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk saat yang indah ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh datang ke dalam rumah-Mu. Dan kami mau menikmati saat-saat ini Bapa. Saat dimana Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Saat dimana Engkau memeluk dan mendekap kami dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih karunia-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau pulang bawa berkat yang daripada Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat boleh diberi kelegaan. Sehingga kami semua boleh pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Dan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh membekali kehidupan kami sehari-hari setelah pulang dari tempat ini. Terima kasih Bapa, tiap kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang berusaha ganggu ibadah kami. Dengan sehati kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus saja berdaulat atas setiap kami, menguasai setiap kami. Sehingga kami boleh menikmati Engkau. Ya, hanya Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami dengan segala ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang percaya Yesus adalah satu-satunya, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yesus kita satu-satunya, amin Bapak Ibu Saudara. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kalau punya Yesus sukacita enggak Bapak Ibu? Yes. Kalau punya Yesus segalanya dicukupkan, amin. Amin. Beri senyum dulu kepada teman kanan kirimu. Lalu saya kasih kesempatan jemaat Tuhan saja yang menyanyikan pujian ini ya. Yesus itulah satu-satunya. Silakan jemaat Tuhan saja yang menyanyi.
Dan kita percaya suatu saat nanti Tuhan akan datang menjemput kita semua. Amin. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi dalam kesementaraan itu Tuhan memberi kita kuasa. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Dia. Karena Dia yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita ya. Yang menerima kuasa dari Raja Mulia. Mari kita menyanyi dengan sukacita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan. Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri
perjalanan iman kita akan berhenti ketika semua terasa nyaman. Tapi perjalanan iman kita akan dimulai ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku akan tetap berharap. Itulah iman. Mari datang pada Tuhan, bawa hatimu, dan kita mau katakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tambahkanlah iman kami, Tuhan, karena kami memerlukannya. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami nyatakan pagi hari ini, mari bawa hatimu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dan inilah pernyataan kami pagi ini, Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyatakan dengan iman, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jemaat Tuhan saja nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Saya jemput Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Mari nyatakan lagi saat ini, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. imanku Saya serahkan pada hamba-Nya. percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu, di mana kami boleh bersepakat dengan Engkau Tuhan, sehingga iman kami makin bertumbuh Tuhan. Kami bersyukur punya Allah, bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, karena Engkau yang berjanji kepada kami, memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kami klaim itu, kami bersepakat itu Tuhan, sehingga kehidupan kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tetap memegang akan segala janji-janji Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar firman yang akan dibawakan Tuhan, biarlah firman ini jatuh dalam tanah-tanah yang subur, sehingga kami boleh berbuah dengan iman kami Tuhan. Dan kami boleh mengklaim segala perkara yang telah Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kalau pagi ini kita boleh ada dalam satu perhimpunan orang-orang percaya, di mana kita boleh selalu bertumbuh, kita selalu ada dalam pengharapan dengan Tuhan. Ya, kita punya Allah yang begitu besar. Tadi lagu-lagu tadi menyanyikan tentang iman. Ya, lalu saya dapat judul tentang di sini, tambahkanlah iman kami. Nah, saudara, kenapa firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 5 ini ada kata-kata yang mengatakan tambahkanlah iman kami. Padahal tiap-tiap itu iman itu Tuhan tidak pernah mengatakan ada iman yang begitu besar, ada iman yang kecil. Apa Tuhan pernah berkata gitu? Tidak, saudara. Iman itu ya iman. Iman itu adalah percaya segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tapi kita bisa merasakan apa? Pertolongannya. Itulah iman. Lalu kenapa tambahkanlah iman kami? Karena kalau kita buka ayat sebelumnya, saudara. Di dalam Lukas 17 yang ayat yang pertamanya, kita baca ayat di LCD tidak ada, tapi saya bacakan ayat yang pertamanya dulu biar siapa sih yang menimbulkan tambahkanlah iman kami ini. Lalu kenapa bisa ada kata-kata ini ya? Kita lihat tentang beberapa nasihat di sini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, dan pada penyesatan dan daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali
7 kali sehari dan 7 kali itu ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal engkau harus mengampuni dia. Nah, dasarnya ini, Tuhan sedang menasehati murid-muridnya tentang iman. Lalu Tuhan katakan, nih kedepannya nanti ada penyesat-penyesat ini. Nanti ada banyak pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi. Tuhan sudah berkata itu. Lalu timbullah ayat ini ya. Lukas 17 ayat 5. Siapa yang mengatakan ini? Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Rasul-rasul ini sudah punya iman setelah mendengar kata-kata Tuhan Yesus ini. Lalu rasul-rasul ini mulai berkata, tambahkanlah iman kami. Nah, seringkali saudara, kita juga begitu. Kita rajin datang ibadah, kita rajin berdoa sama Tuhan. Tapi pada saat kita menghadapi berbagai macam percobaan, lalu Tuhan tambahkan iman kami. Tuhan lepaskan pencobaan ini. Tuhan lepaskan segala sesuatu yang berat buat saya. Padahal Tuhan sudah ngasih tahu dulu. Saudara. Kedepannya kita akan menghadapi berbagai macam pencobaan. Tuhan hanya murid-muridnya katakan, wah Tuhan kalau ada pencobaan itu datang kepada saya, kalau gitu Tuhan tambahkan iman saya. Sehingga saya jadi kuat. WL tadi Ibu Meta berkata, iman akan nyaman pada saat kita diberkati. Imannya gimana? Ya Tuhan memberkati saya, wah saya beriman sama Tuhan. Tapi begitu ada pencobaan sedikit, kita katakan, wah kok Tuhannya di mana ya? Nah seperti murid-murid ini. Pencobaan belum datang. Tuhan sudah ngasih tahu ini. Nih di depan kamu akan hadapin ini. Banyak penyesat-penyesat. Oh Tuhan biar saya beriman terus sama Tuhan. Tuhan tambahkan imannya. Lalu apa reaksi Tuhan? Ayat yang ke-6. Jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantumlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, di situ ada biji sesawi, kalau sekumpulan banyak kita kelihatan, tapi kalau hanya satu, kecil sekali. Tidak pernah kelihatan. Mungkin kita akan menyepelekan, biji apa ya itu? Kan saking kecilnya dan kita tidak bisa membedakannya. Ya contohnya kalau kita punya kacang kedelai satu aja. Ini kacang apa ya? Nah, gitu saudara. Tapi begitu kacang itu banyak diolah, oh tahu itu tadinya dari kacang ini. Nah, saudara kadang-kadang kita juga suka menyepelekan segala sesuatu yang kecil itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana dia kalau nanti besar. Demikian juga pada saat kita melakukan menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada di depan kita, yang sedang kita alami saat ini, yang mungkin doa-doa saudara itu merasa tidak pernah dijawab. Merasa ya. Perhatikan saudara. Iman itu akan tumbuh pada saat dia mati. Dia tertanam di tanah. Dia dikubur di dalam tanah, maka yang akan timbul itu lihat saudara. Itu pohon sesawi itu. Pada saat dia tumbuh dia akan besar. Kalau dia tumbuh saudara. Tapi kalau dia mati tidak bisa. Saudara kalau sesawi itu taruh aja di luar misalnya di kaca ini taruh aja. 1 bulan 2 bulan dia tidak akan tumbuh. Kenapa? Dia perlu sesuatu yang ada di pupuknya. Oleh sebab itu kita kadang-kadang suka berkata ya seperti ini firman Tuhan yang rasul-rasul itu katakan. Begitu ada pencobaan, Tuhan tambahkan iman kami, lepaskan pencobaan ini. Tuhan katakan hadapi. Pencobaan yang ada di depan kita itu harus kita hadapi. Bukan dengan iman yang besar, bukan iman yang ditambahkan kepada kita, tapi iman yang ada dalam kehidupan kita, kita itu harus bertumbuh.
pada saat kita bertumbuh, kita akan menjadi kuat. Seperti apa? Seperti pohon itu. Kalau biji itu kena angin, mungkin terbang. Tapi pada saat biji itu tertanam di dalam tanah, lalu di dalam tanah dia bertumbuh sedikit-sedikit, akhirnya akan menjadi besar. Begitu ada angin gimana? Pohon itu tetap teguh. Kenapa? Karena akarnya sudah ada di bawah. Nah, kita juga seringkali begitu. Seperti tidak ada di situ, di dalam Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Ini firman Tuhan, saudara, katakan. Bahwa kalau iman kita tidak berikut dengan perbuatan, maka iman itu adalah iman yang kosong. Iman yang hanya diucapkan dengan kata-kata aja, kita berkata, saya beriman sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Begitu ada pencobaan, kita mulai lemah. Wah, Tuhan kok tidak pernah menjawab. Padahal Tuhan sedang menunggu iman yang bertumbuh itu. Iman percaya yang benar-benar percaya sama Tuhan. Yang mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Iman itu harus tadi dikatakan apa? Pujian katakan bersepakat. Kalau kita tidak sepakat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberikan anugerah kepada kita? Bagaimana Tuhan mau memberikan berkat-berkat kepada kita? Bagaimana penyakit kita mau disembuhkan kalau kita tidak bersepakat dengan Tuhan? Kita katakan, Tuhan, kenapa saya kok seperti dikutuk ya? Saya sakit-sakitan aja, saya sebentar-sebentar ke dokter, sebentar-sebentar ke dokter, saya harus mengeluarkan biaya segini, biaya segitu. Kenapa Tuhan? Karena iman kita tidak bersepakat dengan Tuhan. Sehingga kita hanya katakan, oh iya Tuhan, kalau gitu tambahkanlah biar saya kuat. Tambahkan iman. Tapi Tuhan katakan, tidak. Iman itu hanya sebesar biji sesawi aja, kita bisa katakan bahwa pohon ara yang begitu besar, yang mungkin kita cabut juga nggak akan mampu. Dengan perkataannya, terbantumlah, terangkatlah, dan tertanamlah di dalam laut. Itu bisa kita lakukan. Oh nggak mungkin, diangkat aja nggak bisa, dicabut aja nggak bisa. Bagaimana dia bisa mengangkat sendiri? Perhatikan, Tuhan katakan, iman yang sebesar biji sawi bisa melakukan itu. Jadi iman yang saudara sekarang ada, sebesar apa? Oh saya sebesar kelereng. Tapi kalau saudara mengatakan bahwa iman yang ada dalam diri saudara itu besar, tapi perbuatan saudara jauh daripada iman. Yakobus 2 ayat 20 katakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Lalu Yakobus 2 ayat 26 juga dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman yang ada di saudara itu harus bertumbuh. Bukan jadi seperti ini. Caranya gimana? Iman dan perbuatan kita harus selaras dengan Tuhan. Kalau kita tidak selaras dengan Tuhan, hati-hati saudara. Pada saat saudara mengalami suatu pencobaan, saudara sedang diuji. Saudara saudara sanggup menghadapi itu? Atau saudara katakan, aduh Tuhan saya menyerah. Karena Tuhan talenta saya dikasihnya 1 sih. Kalau 1 tanggung. Udah 2 aja, kalau 1 mah saya tanam aja. Mati saudara. Tuhan katakan, kalau kita yang punya 1 dibenam, tetap 1 jadinya. Disimpan, tapi kalau pada saat kita punya iman 1, tapi kita langkahkan kaki kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan iman daripada Tuhan, Tuhan katakan Tuhan akan berkati. Setiap usaha yang kita lakukan dengan langkah kita, pada saat kita keluar dari rumah kita, Tuhan saya akan bekerja saat ini. Tuhan saya akan bersekolah saat ini. Tuhan saya akan kuliah saat ini. Saudara akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saudara melangkah dengan iman yang bersepakat dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu saudara. Pada saat saudara mengalami sesuatu, saudara bersyukur sama Tuhan. Tuhan saya bersyukur
karena ternyata engkau baik buat saya. Tuhan kasih tantangan ini untuk saya bisa menghadapinya. Pada saat kita bisa menghadapinya, gak perlu kita katakan, Tuhan tambahkan imannya. Gak perlu. Karena Tuhan katakan iman itu cukup kecil aja. Sebiji sesawi aja. Maka kuasanya itu akan lebih besar. Seperti doa-doa yang kita lakukan. Tuhan, saya tidak pernah mau doa ini hanya berdoa, udah itu lepas. Tidak. Tapi begitu saya berdoa, saya tetap berjalan. Saya akan melangkah. Saya akan menyatakan bahwa Tuhan bersepakat dengan saya. Karena saya sudah mengakui bahwa Tuhan adalah Allah saya. Penolong saya sungguh-sungguh. Karena segala perkara itu tidak pernah bisa kita tanggung, saudara. Kalau kitanya tidak pernah bersepakat dengan Tuhan, kita akan kalah, saudara. Karena ada kuasa di luar kita itu yang lebih besar. Kenapa? Yang selalu menggelitiki, kamu tidak mampu. Kamu orangnya gak mampu. Udah, kamu diam aja. Gak usah melakukan apa-apa. Udah biarkan biarkan yang lain aja yang mengerjakan itu. Seringkali kita begitu. Pada saat itu, iya ya, saya ini orang tidak mampu. Saya itu mau melangkah aja saya harus mikir 2 kali. Apa saya kalau pada saat saya berjalan ini, saya bisa enggak melakukan segala sesuatu. Seringkali kita begitu, saudara. Hati-hati. Oleh sebab itu, iman kita itu harus benar, bersepakat. Efesus 4 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti iman kita itu harus punya iman yang benar tentang anak Allah. Pada saat kita menyatakan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, pada saat kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penolong kita, maka sebenarnya kita sudah bersepakat. Lalu Tuhan katakan, mari anakku, aku akan berjalan bersama engkau. Nah, pada saat Tuhan mengatakan, ayo kamu sudah jadi anakku, maka aku akan memberikan satu pupuk iman. Nih, aku itu adalah penolong. Segala perkara itu bisa kamu tanggung. Kalau kamu berjalan dengan aku. Oleh sebab itu, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita melakukan segala aktivitas kita, ingat bahwa Tuhan adalah penolong kita. Penolong dalam segala hal. Maka kita akan punya iman itu. Iman yang bersepakat, segala sesuatu itu pasti kita bisa tanggung. Pada saat kita melangkah, oh tantangan ini saya bisa lewati. Oh tantangan itu bisa lewati. Kenapa kita bisa melewati? Karena kita sudah bersepakat dengan Tuhan. Tapi kalau kita katakan, Tuhan di depan ada tantangan, saya diam aja. Biar tantangan itu berlalu. Saya berdoa, saya tangking dalam nama Tuhan Yesus, tantangan itu hilang. Tantangan itu hilang. Lalu Tuhan katakan, ayo melangkah. Tuhan ingin kita itu menjadi orang-orang yang pemenang. Bukan orang-orang yang gampangan. Tahu saudara orang gampangan? Orang gampangan itu ya menyerahlah. Ada tantangan, udahlah menghindar aja lah. Karena Tuhan katakan itu tantangan buat iman kita itu bertumbuh. Iman itu harus bertumbuh. Nah sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang Tuhan katakan itu kita harus tetap ada dalam itu. Lalu dikatakan juga di dalam Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa? Tuhan kata, pada saat kita ada dalam Kristus, penindasan tidak bisa memisahkan kita. Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, tidak ada. Karena pada saat iman kita bersepakat dengan Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan. Meskipun di depan kita ada berbagai macam pencobaan. Seperti Tuhan Yesus sudah memberikan nasihat kepada murid-muridnya,
nanti kamu akan menghadapi hal-hal ini loh. Kamu akan menghadapin ini. Kamu akan, Tuhan Yesus sudah kasih tahu dulu. Dan demikian juga kepada kita, Tuhan sudah katakan bahwa pada saat kita mengikut Yesus, pada saat kita percaya sama Yesus, Yesus katakan apa? Kamu akan memikul salib. Jadi tantangan itu udah dikasih tahu. Kalau mengikut Yesus akan pikul salib. Tapi pikul salibnya Tuhan kalau bersama dengan Tuhan akan menjadi ringan. Karena salib kita itu ringan. Salib kita itu untuk kita itu bertumbuh, saudara. Tuhan ingin kita itu bertumbuh. Jadi ingat, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita daripada kasih Allah. Kita yakin kan? Kita klaim, benar Tuhan, bahwa saya yakin, saya tetap percaya. Apapun yang terjadi, saya tetap beriman sama Tuhan. Saya tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berjanji tapi tidak pernah menepati. Itu yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Apa yang dikatakannya? Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, Tuhan sudah kasih tahu segala sesuatu itu di depan Tuhan kasih tahu. Kamu pada saat kamu mengikut aku, kamu akan mengalami ini. Loh, selama ini saya tidak mengalami. Bersyukur, saudara. Ternyata iman kita sudah kuat. Enggak? Oh, ada tantangan ya? Kenapa? Kan kita sudah berjalan dengan Tuhan. Tetap pertahankan. Di sini dikatakan, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Pada saat kita memegang terus, percaya terus sama Tuhan, pegang terus janji-janji Tuhan, maka kita merasakan bahwa, oh saya berjalan itu tadi menghadapi tantangan ya. Tidak merasa, saudara. Tidak merasa. Kenapa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tapi kalau kita sedang melihat ada satu tantangannya besar, kita lihat, oh Tuhan saya percaya tantangan ini saya bisa lewati bersama dengan Engkau. Di sini katakan, kenapa? Kita cari, di sini ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal Juru Selamat dengan benar, maka kita bisa klaim itu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Segala perkara bisa kita lakukan, bisa kita tanggung di dalam Tuhan. Tuhan katakan itu. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, tentang tantangan ini saya pernah nyupir karena saya senang nyupir. Istri saya juga senang nyupir. Suatu saat saya pulang dari Temanggung ke Bandung. Nah saat itu istri saya yang nyupir, saudara. Istri saya begitu melewati kota Cirebon, nah mau ke Bandung, hujan besar. Hujan besar. Istri saya karena hujannya besar, jadi lihat pandangan itu nggak jauh, hanya dekat gitu pandangannya. Istri saya, ini gimana ya? Gimana ya? Ya kata saya, ayo jalan sama-sama. Kenapa? Saya di sebelah, saya juga lihat, perhatikan. Jalan aja lu. Kita pelankan jalannya. Kita nggak usah kencang, ayo kita jalan terus. Begitu hujannya sudah dilewati, begitu ke sana, apa? Bebas, saudara. Istri saya juga, wah bersyukur ya. Coba bayangkan, saudara, kalau begitu hujan besar, lalu kita diem di situ, kita akan menghadapi napas yang lega nggak? Enggak, saudara. Kita hanya nunggu Tuhan, coba raat ya ini sebentar. Tuhan, biar ini hujan ini berhenti aja, biar saya bisa lewat.
Apa kita bisa menghela nafas begitu? Kalau kita mengalami itu? Tidak, saudara. Kita jadi kayak orang gampangannya. Kita selalu menghadapi, Tuhan biarlah tantangan ini lalu daripadaku. Kata Tuhan, ayo hadapi bersama-sama Tuhan. Seperti istri saya juga gitu. Begitu udah melewati, di depan itu sudah reda. Tidak ada lagi hujan, pandangan juga jadi lebih jauh. Lalu, kenapa? Lega, saudara. Sudah melewati hujan yang lebat itu. Nah, saudara juga harus rasakan itu. Pada saat saudara menghadapi tantangan, Tuhan, saya akan hadapi itu. Biarlah iman yang ada dalam diri saya ini, meskipun kecil seperti biji sawi, tapi saya percaya karena saya sudah bersepakat dengan Tuhan. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang begitu melindungi umatnya. Saya percaya saya akan berhasil. Iman itu harus bersepakat, saudara. Karena segala sesuatu Tuhan bisa tanggung. Ya, kita bersyukur karena kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Bagaimana Dia yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Dia selalu memenuhi segala keperluan kita. Tak pernah kecewa kita mengikut Tuhan. Ya, kita para pemusik silahkan mainkan. Nanti kita dengarkan satu lirik, kita resapi pujian ini, biar ini menambah kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang besar. Segala sesuatu dapat ditanggung oleh Tuhan kalau kita mau bertumbuh. Tetapi bertumbuhlah, 2 Petrus 3 ayat 18, dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saudara, Yesus adalah penolong yang setia, yang selalu memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan itu setia. Kita klaim ini Tuhan. Kita klaim kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya, saya setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, iman saya tetap bersepakat dengan Kau. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluanku. memenuhi
penolong yang selalu setia, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang tetap percaya Tuhan setia. Kita katakan tetap percaya. Percaya Tuhan setia. Kita katakan sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan, haleluya. Nanti saya minta Bapak Odi yang berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. Asal kami percaya kepada Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan lebih lagi Tuhan. Pakai dia Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Sehingga pun di mana dia berada Tuhan, boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati dan imannya dikuatkan pagi hari ini, boleh angkat tangannya. Puji nama Tuhan, segala perkara bisa kita tanggung dalam Dia, amin. Kita mau minta supaya iman kita dapat terus dikuatkan menjalani hari-hari ini. Baik, sebelum kita akan membawa persembahan kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang gak pernah habis-habisnya buat kami Bapa. Kami percaya kasih setia Tuhan gak pernah lepas dari setiap kami Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu selalu tersedia untuk setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami membawa setiap persembahan kami menjadi ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya persembahan ini menjadi alat Tuhan memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun pelayanan kami Tuhan buat lingkungan sekitar kami Bapa. Kami siap memberi yang terbaik di dalam Kau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, amin. Saya persilakan untuk setiap para pelayan Tuhan untuk membawa persembahan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga.
Warta Jemaat GBI Suryani Minggu 9 Maret 2025. Persembahan dan persepuluhan dapat juga dilakukan melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening sebagai berikut. Atau Bapak Ibu dapat memindai kode QR yang tersedia di depannya. Dan berikut adalah jadwal kegiatan kita sepekan. Tidak bosan-bosan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang ke dalam setiap persekutuan-persekutuan doa, baik di hari Selasa, di hari Rabu, dan juga dalam persekutuan Paturiani di hari Sabtu, dan kita bisa bersama-sama saling mendoakan, bersyafaat, dan saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Puji nama Tuhan. Dan kita akan kembali lagi minggu depan dalam ibadah raya tanggal 16 Maret jam 7 pagi di GBI Suryani dengan pembicara Pendeta Pratama Yopi Kusnandar. Dan tema yang akan dibawakan adalah orang benar hidup karena iman. Kita mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk datang, ajakin saudara, anak, keponakan, semuanya untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan berikut adalah jemaat yang memerlukan dukungan doa, kita tetap sama-sama mensupport dalam doa untuk yang sakit dan juga dalam pemulihan. Kita berdoa untuk Bapak Tandi, Bapak Herman, Ibu Linawati, dan juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, untuk sekolah, kuliah, dan pekerjaan yang mungkin sekarang lagi masa-masa ujian. Kita mau terus support mereka supaya mereka juga bisa menyelesaikan dengan baik. Dan kita tetap berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, yang supaya Tuhan sendiri yang senantiasa memimpin dan menyertai serta memberikan kesehatan. Berikut adalah laporan aksi sosial Cinta dalam Aksi. Puji nama Tuhan, kemarin sudah bisa berjalan dengan baik dan dananya juga tercukupi bahkan melimpah. Berikut adalah saldo awalnya di 1,1 dan pengeluarannya, total penerimanya adalah 7 juta, pengeluarannya di 5 juta sehingga saldo akhirnya 3,9 juta. Sisa saldo akan dipergunakan untuk aksi-aksi sosial selanjutnya, dan bila Bapak Ibu ingin melihat laporannya lebih lengkap bisa melihat di mading yang ada di sebelah, di samping gereja. Dan berikut adalah pelayanan doa dan juga informasi. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di depan bila Bapak Ibu membutuhkan informasi dan juga layanan doa. Puji nama Tuhan, kita akan membawa persembahan kedua kita, persembahan diakonia. Saya persilakan kembali untuk setiap para pelayan Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya persilakan kepada Saudara Adril untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini setiap kami di sini dapat sama-sama datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat tempat, buat waktu yang udah Engkau beri Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan, berdoa untuk kegiatan ibadah kami Tuhan selama sepekan ini Tuhan. Untuk ibadah raya, ibadah remaja pemuda, sekolah minggu. Untuk setiap ibadah yang ada Tuhan di minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya benar Tuhan, Kau yang kasih kami Tuhan, hati yang mau terus melayani-Mu Tuhan, hati yang mau terus Tuhan mengikut Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam setiap ibadah kami untuk terus mau Tuhan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian kami Tuhan, lewat penyembahan kami, kiranya itu dapat keluar Tuhan dari hati terdalam kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap pelayan yang terlibat Tuhan,
Engkau yang urapi, Engkau yang berkati, Engkau yang sucikan, kuduskan, agar benar Tuhan pelayanan di tempat ini gak cuma jadi suatu rutinitas aja Tuhan, tapi kami mau itu jadi suatu dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap firman yang dibagikan Tuhan, kiranya benar Tuhan dapat menguatkan hati setiap kami Tuhan, supaya benar Tuhan apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami dapat terus menyembah-Mu Tuhan, kami dapat terus tinggal Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, berdoa buat setiap persekutuan doa yang ada juga Tuhan, dimanapun Tuhan kami berdoa, dimanapun Tuhan mungkin kami nggak bisa hadir Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar benar Tuhan hati kami Tuhan terus terpaut kepadamu Tuhan. Dan buat setiap kami Tuhan yang bisa hadir Tuhan, kiranya Engkau yang terus Tuhan kuatkan, teguhkan Tuhan persekutuan doa di tempat ini, agar benar Tuhan hidup kami Tuhan dapat semakin serupa Tuhan dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Lewat persekutuan doa ini Tuhan kami mau Tuhan hati kami dapat semakin tahu Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Lewat persekutuan doa ini Tuhan kami mau dapat semakin bersatu hati Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulan Tuhan di bangsa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pemerintah yang ada saat ini pun Tuhan, semuanya atas seizin-Mu juga Tuhan. Berdoa untuk Bapak Prabowo, Bapak Gibran Tuhan yang memimpin bangsa ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya benar Tuhan, apapun yang menjadi keputusan, pertimbangan mereka Tuhan berasal daripada-Mu saja Tuhan. Ajar pemerintah-pemerintah di bangsa ini Tuhan untuk terus takut akan Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan mengandalkan firman-Mu, untuk terus Tuhan mengambil keputusan berdasarkan apa yang Kau mau saja Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap aspek dalam negara ini Tuhan, untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk budaya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan agar kami Tuhan sebagai gereja-Mu di bangsa ini dapat terus menjadi berkat, dapat terus menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga benar Tuhan kehadiran kami di Indonesia ini Tuhan gak cuman jadi suatu gereja yang diam saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan setiap kami Tuhan dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu, setiap kami di sini Tuhan dapat menyalurkan berkat-Mu Tuhan untuk masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau telah mendengar dan akan menjawab doa kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Bapak Surgawi, saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan, buat Bapak Tandi yang baru menjalani operasi katarak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Tangan Allah yang maha kuasa, oh Tuhan yang berkarya atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan, demikian juga buat Bapak Herman, juga oh Tuhan dalam pergumulannya, oh Tuhan kondisi tubuh yang sakit saat ini, bagian tubuh yang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamahnya, Tuhan yang memulihkan keadaannya Bapa. Pertolongan-Mu selalu ada atasnya. Demikian juga buat Ibu Lisnawati, oh Tuhan, segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, oh Tuhan, saat ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang melenyapkan segala penyakit. Kesembuhan terjadi, mukjizat kuasa pemulihan, oh Tuhan, terjadi atas kehidupannya Bapa, sehingga pada kesempatan yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami, oh Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian juga buat jemaat-jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang oh Tuhan mungkin mereka juga dalam pergumulan kesehatan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka. Oh Tuhan, juga pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, ada pergumulan dalam pekerjaan, oh Tuhan, dalam oh Tuhan usaha mereka, mungkin banyak oh Tuhan hal-hal yang oh Tuhan
tidak diharapkan. Oh Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan yang berkarya Tuhan. Oh Tuhan, memberkati mereka, yang membuat mereka berusaha Tuhan semakin sukses dalam usaha mereka. Demikian juga mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan pekerja yang terbaik. Tuhan yang membukakan jalan bagi umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka juga oh Tuhan dapat mendapatkan pekerja yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat oh Tuhan kehidupan iman daripada umat-Mu. Mungkin saat ini ada yang mengalami kelesuhan rohani. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang bangkitkan iman percaya mereka. Dan biar roh mereka menyala di dalam Tuhan. Melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, mereka yang sekolah, yang kuliah. Oh Tuhan yang bekerja, Engkau yang berkati mereka. Engkau yang memberkati, Engkau yang membuat mereka berhasil dalam oh Tuhan studi mereka, dalam pekerjaan mereka, masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan. Tuhan telah rancangkan bagi anak-anak kami Tuhan. Haleluya, dan Tuhan terus pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai dalam segala hal. Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang memakai mereka. Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia yang daripada Tuhan. Sehingga oh Tuhan, dimanapun mereka melayani, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah atas kehidupan kami masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin.